Baik, saatnya kita akan coba untuk melakukan sedikit teknis ya. Kita melakukan instalasi CodeIgniter di komputer masing-masing. Silahkan siapkan laptop dan koneksi jaringan internet. Untuk tahap pertama adalah kita pastikan bahwa laptop kita sudah terinstalasi server ya, SAM, karena nanti CodeIgniter itu akan berjalan di server lokal ya. Kita gunakan SAM, boleh juga yang lain juga untuk diinstalasi seperti WAM ya, atau misalnya PPServe. Nah, yang akan kita gunakan adalah SAM. Nah, untuk tahap pertama adalah kita download file CodeIgniter-nya. Silahkan kunjungi websitenya ya di codeigniter.com. Nah, untuk download file CodeIgniter-nya kita gunakan versi yang ketiga. Nah, di sini sudah ada yang terbaru ya. Yang terbaru adalah CI seri 4 dengan PHP seri 7, kemudian juga teknik instalasinya kalau yang 4 ini mirip seperti Laravel ya. Jadi dia instalasi itu menggunakan Composer. Nah, sedangkan yang akan kita gunakan adalah CI seri 3 ya, dengan PHP seri 5.6 ke atas ya. Nah, jadi ini yang akan kita gunakan sebagai bahan untuk latihan kita untuk memahami framework di PHP. Dan di sini juga ada beberapa fungsi ya. Inilah untuk mendownload filenya. Kemudian juga translation ya, terjemahkan nanti dokumentasinya. Kemudian adalah source ya, source terkait dengan file-file dari si CI itu sendiri tambahan. Nah, silakan teman-teman nanti download CI-nya, download CI 3 ya. Kalau sudah, tunggu sampai prosesnya selesai. Baik, nah, kalau sudah tinggal kita ekstrak. Nah, ini CI-nya ya. Kita ekstrak ke htdoc. Di local disk C ya, saya simpannya di local disk C, kemudian di SAM, kemudian di htdoc. Oke, kita ekstraksi. Baik. Nah, kalau sudah download untuk di CodeIgniter-nya. Nah, jika misalnya kita ada kendala atau problem di CodeIgniter-nya, kita bisa cek di bagian dokumentasi ya. Di bagian dokumentasi, kalau mau offline silahkan di download ya untuk dokumentasi. Nah, dia berisi tentang tools-tools, kemudian instruksi-instruksi yang berkaitan dengan CodeIgniter gitu ya. Cara pengerjaannya, kemudian teknis-teknisnya seperti apa. Tapi ini versinya bahasa Inggris. Kayaknya perlu juga pemahaman di bahasa Inggrisnya ditingkatkan ya. CTC-nya jangan lupa, jangan hanya dianggap sebagai suatu kewajiban saja, tapi memang benar-benar dipelajari ya. Karena penting bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi. Oke, kita lanjutkan. Saya minimasikan dulu. Nah, kita cari filenya tadi. Saya buka SAM-nya dulu. Baik, nah kita cari file yang barusan kita ekstrak. Nah, ini ya, ada BCIT, kemudian CI CodeIgniter. Nah, ini kita rubah name-nya menjadi CI
2020 gitu ya, CI 2020. CI3 2020 gitu ya. Nah, CI3 2020. Nah, di CI3 ini filenya, kemudian untuk size-nya sendiri tidak terlalu besar, hanya 11,4 mega ya, artinya tidak terlalu besar, hampir 12 mega. Nah, untuk susunan filenya ini terdiri dari beberapa file ya, ada aplikasi, kemudian sistem, dan user guide, ini panduan ya. Nah, yang akan kita otak-atik adalah di bagian aplikasi saja. Nah, untuk yang bagian sistem ini biarkan saja, tidak usah dirubah-rubah. Ini adalah mesin core-nya si CodeIgniter ya, jadi kita tidak perlu merubah untuk bagian sistemnya, karena yang akan sering kita gunakan adalah di bagian aplikasi. Baik, kita lanjutkan. Di bagian aplikasi ada beberapa menu ya, diantaranya adalah chess, kemudian config, controller, core, helper, host, language, library, log, model, third party ya. Ini adalah library pihak ketiga ya, tambahan. Kemudian adalah view. Nah, ini adalah beberapa file yang ada di CodeIgniter. Nah, kita nanti akan berfokusnya pertama adalah di bagian config, kemudian juga ini nanti controller, tempat kita menuliskan controllernya, kemudian juga nanti model, tempat kita menuliskan model, dan view. Jadi yang akan sering kita gunakan config, controller, model, dan view ya. Nah, ada beberapa nanti akan kita pakai seperti helpers gitu ya, helpers. Nah, tahap awal adalah kita aktifkan dulu SEM ya, kita aktifkan ya SEM. Kalau mau MySQL diaktifkan juga silahkan. Nah, sekarang kita coba tes ya, instalasinya apakah berhasil. Localhost tadi kita kasih nama CI3 2020. Baik, nah kalau dia tampil seperti ini artinya instalasi sudah berhasil ya, sudah kita instalasi untuk CI-nya, tinggal kita nanti modifikasi atau kita config. Nah, silakan nanti teman-teman dicoba untuk instalasi. Jika tampil seperti ini artinya proses instalasinya itu sudah berhasil. Untuk file CI-nya nanti saya sertakan di Spada ya, di Spada. Silahkan di download nanti atau langsung kunjungi ke codeigniter.com, kemudian cari seri 3, kemudian download. Nah, kenapa seri 3? Ya tadi lebih simple ya. Kemudian nanti kalau teman-teman sudah mempelajari di CI3, mudah-mudahan untuk CI4 dan Laravel itu kalau mau migrasi ke situ itu tidak akan terlalu banyak mengalami kesulitan karena sudah tahu cara kerjanya dan konsepnya. Nah, perbedaannya apa sih dengan CI4? Ya kita coba buka dulu ya CI4 dari susunan filenya. Nah, dari sisi susunan filenya juga dia agak sedikit berbeda, mirip seperti di Laravel gitu ya. Ada app, kemudian public, system, readable. Nanti akan penulisan scriptnya ada di bagian app. Kemudian untuk menampilkan filenya nanti ada di bagian public. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi ke CI3. Oke ya, nah ini sudah berhasil kita instalasi. Yang harus kita konfigurasi adalah yang pertama di bagian config ya, bagian config. Nah, untuk editornya sendiri silahkan digunakan ya, boleh pakai Notepad, pakai Dreamweaver, atau misalnya pakai Sublime Text gitu ya, atau misalnya pakai Visual Studio Code gitu ya. Nah, kalau Bapak sekarang coba menggunakan Visual Studio Code ya, atau misalnya pakai Sublime Text gitu ya. Nah, tapi saya coba untuk pakai Sublime Text saja dulu. Ini untuk Sublime Text ya.
Kemudian kalau Visual Studio, nah ini Visual Studio ya, silahkan bebas ya. Tapi intinya mana yang kira-kira mudah untuk digunakan ya, mudah digunakan. Kalau Visual Studio ini buatan dari si Microsoft ya, Microsoft, kemudian gratis, free gitu ya. Nah kalau Sublime Text itu berbayar, kemudian Dreamweaver itu juga berbayar ya. Jadi kalau misalnya mau yang gratisan boleh pakai Visual Studio ya, Visual Studio, atau misalnya pakai Notepad itu silahkan. Nah, sekarang Bapak coba pakai Sublime Text dulu. Kita cari ya foldernya, open folder, SAM htdoc CI 2003-2020. Oke. Nah, untuk konfigurasi yang pertama adalah kita masuk ke bagian aplikasi, kemudian bagian config, kemudian juga di auto load yang akan kita konfigurasi, kemudian config, database, dan routers gitu ya. Nah, untuk di auto load sendiri itu ada beberapa bagian yang perlu kita set ya. Kita scroll ke bawah, misalnya di bagian libraries ya, di libraries ini nanti akan kita gunakan untuk misalnya librariesnya database gitu ya, atau misalnya librariesnya itu session ya, atau misalnya form validasi gitu ya, form validasi. Nah, nanti yang libraries, kemudian juga ada yang akan kita config helper. Nah, helper di sini untuk yang kita konfigurasi adalah bagian URL gitu ya, misalnya, kemudian juga form. Nah, ini yang nanti kalau teman-teman misalnya mau membuat form, ya tinggal diaktifkan saja fungsi formnya. Kemudian juga untuk yang URL nanti akan membuat sebuah link di aplikasi ya yang menggunakan URL. Kemudian juga yang kita config model. Nah, karena di Coordinator itu menggunakan model ya, nanti modelnya kita akan jelaskan nanti ketika kita membuat model. Baik, kita lanjutkan, kita masuk ke bagian config ya, config. Nah, di bagian config kita atur adalah di bagian base URL. Nah, base URL ini difungsikan adalah untuk ketika halaman web kita akan di load, itu yang akan dipanggil adalah bagian base URL-nya. Misalnya http://ac.id. Nah, maka yang akan kita masukkan adalah default base URL-nya adalah http://ac.id. Nah, kalau yang localhost ini kita masukkan untuk base URL-nya adalah yang kita panggil tadi ya, localhost CI 2020. Nah, ini tinggal teman-teman copy paste, pindah ke bagian base URL. Baik, nah, kemudian disimpan. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi di bagian basis data ya, atau di database gitu ya. Nah, untuk hostname-nya sendiri itu localhost ya. Kemudian juga untuk username itu defaultnya adalah root ya. Kemudian password kosongkan. Kemudian untuk database nanti kita lihat ya, kita buat database-nya menggunakan MySQL. Tapi ini belum kita isi ya, karena belum kita buat untuk basis data ya. Nah, tapi yang akan kita config adalah tiga bagian ini gitu ya, sesuai dengan basis data yang dibuat. Selanjutnya adalah di bagian routers ya. Nah, di bagian routes ini adalah defaultnya adalah welcome ya, welcome. Jadi di si root
coordinator ini punya controller namanya welcome ya. Di bagian controller, nah ini ada namanya welcome gitu ya, controller namanya welcome. Nah, kita coba misalnya kita ganti defaultnya controller adalah welcome, kita ganti misalnya dengan controller baru ya. Kita buat misalnya contoh itu ya, kita buat, kita copy paste dulu, copy paste, kemudian coba kita buat sebuah controller, new files, kemudian kita saving dengan nama contoh .php, dan untuk penulisan huruf besarnya diawali dengan huruf besar, kemudian kita saving ya. Nah, kalau teman-teman belajar pemrograman berbasis objek ya atau PBO, bahwa konsep yang dipakai dalam framework coordinator itu menggunakan konsep object oriented ya. Jadi di mana ada kelas, kemudian juga ada method atau function. Nah, sama nanti teknisnya seperti itu. Jadi kalau sudah belajar tentang PBO, Bapak rasa tidak akan terlalu mengalami kesulitan gitu ya, karena konsepnya hampir sama ya. Nah, tadi kita buat sebuah controller namanya contoh, kemudian kita kelasnya kita panggil namanya contoh gitu ya, contoh. Kemudian di bagian bawah, di bagian public function indexnya kita rubah misalnya itu H1 default ya, default controller coordinator enter H1, kemudian kita simpan. Nah, di bagian rootnya itu kita coba rubah menjadi contoh ya, contoh. Nah, sekarang kita coba ulang panggil, reload saja. Nah, sekarang sudah berubah menjadi default control. Artinya untuk pengaturan root, siapa yang mau diatur untuk tampil pertama sekali, maka pengaturannya adalah di bagian rootnya. Misalnya kita mau menampilkan halaman login di depan sekali ya, di depan kita misalnya mau menampilkan halaman login, maka nanti yang akan kita panggil rootnya adalah controller login ya, gitu ya. Atau misalnya kita mau menampilkan halaman depannya itu berupa tampil aplikasi ya, misalnya di http dalam gitu ya. Nah, ini default controllernya kalau tidak salah namanya dashboard gitu ya, untuk default controllernya. Nah, tinggal diatur nanti di sini gitu ya, ketika mau pertama kali tampil. Tapi kalau misalnya kita mau menampilkan di halaman depannya tampil halaman login gitu ya, misal login, maka nanti yang akan jadi default controllernya adalah administrator gitu. Nah, tergantung nanti teknis aplikasinya bentuknya mau seperti apa itu. Oke ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk menambahkan roots pada coordinator. Baik, nah ya contohnya seperti ini. Sekarang kita coba untuk membuat sebuah PHP natif ya, nanti biar tahu bedanya mana yang menggunakan coordinator cara aksesnya dan yang menggunakan PHP natif itu ya, atau yang PHP yang biasa. Nah, sekarang kita coba buat sebuah file dulu dan kita simpan. Di bagian same sama prosesnya, kita buat namanya contoh itu ya, contoh natif ya, natif. Nah, kemudian kita simpan namanya hello.php. Kita buat sebuah file itu.
hello PHP. Kita simpan. Nah, sekarang kita panggil localhost contoh natif tadi ya, contoh natif, kemudian hello. Nah, dia akan menampilkan file hello, jadi filenya langsung dipanggil. Kita tambahkan huruf besar. Satu. Nah, ya. Nah, sedangkan yang di CI sendiri ada sedikit perbedaan ya cara pemanggilannya. Nah, oke. Nah, ini bedanya. Cara pemanggilan menggunakan CodeIgniter, kemudian menggunakan PHP yang natif itu. Nah, sekarang Bapak jelaskan juga untuk yang di CI sendiri ya. Di CodeIgniter sendiri itu ada beberapa bagian ya, yang apa namanya yang digunakan atau yang dipanggil. Nah, kalau kita pahami bahwa di CodeIgniter ada beberapa bagian ya yang perlu dicermati di sini adalah yang pertama adalah pemanggilannya, localhost gitu ya, localhost, kemudian ini adalah alamat servernya, kemudian juga CI3 2020 merupakan alamat direktori dari si CI itu sendiri. Kemudian kalau yang natif dia langsung memanggil filenya ya. Nah, filenya misalnya hello.php. Nah, kalau di CodeIgniter dia tidak demikian. Artinya tidak langsung memanggil filenya, tetapi melalui controller gitu ya. Nah, itu yang salah satu yang membedakan antara yang natif dengan yang pakai CodeIgniter atau yang CI. Nah, di CI sendiri setelah nama direktorinya dia ada controller default yang namanya index ya. Index ini adalah controller defaultnya dari si CI. Kalau kita tuliskan di bagian atas ya sebenarnya ini ada index ya, index titik php ya, ini titik php, kemudian ini welcome ya, welcome atau tadi saya ubah menjadi contoh ya, welcome sendiri itu merupakan sebuah controller kelas ya atau URI segment yang pertama. Kemudian di bagian indeks ya yang welcome atau yang contoh ya. Nah, ini adalah URI segment atau controller class ya. Sama. Kemudian yang kedua adalah method atau function ya, index atau URI segment yang kedua. Kemudian ada yang namanya function 3 atau istilahnya lebih ke parameternya. Nah, nanti akan kita bahas tentang parameter. Nah, yang penting dipahami adalah susunan file dari si CI itu sendiri ya. Localhost, kemudian nama direktorinya, kemudian nama default controllernya, kemudian nama controller class, kemudian nama function gitu ya. Nah, tapi untuk yang indeks PHP-nya ini bisa kita hilangkan ya. Nah, untuk menghilangkannya kita tambahkan sebuah HTTP access di bagian CodeIgniter ya. Nah, teknisnya kita cari di bagian dokumentasi ya, di CI3 kita cari di bagian dokumentasi, tambahkan sebuah HT access ya, HT nah di bagian CodeIgniter URLs nya kita ambil ya, silakan di copy paste
atas. Copy paste, kita buat sebuah file notepad ya, di notepad kita paste, kemudian kita simpan, disimpan di SAM di CI3 2020. Kita tuliskan HTA akses ya, simpan. Nah, kemudian kita lihat. Oke. Jadi fungsinya adalah untuk menghilangkan default controller si index.php. Oke, kira-kira teman-teman bisa memahami ya cara kerja dari si codeigniter itu sendiri ya. Nah, kita lanjutkan di controller. Oke.